Perkenalkan, nama saya Espurias. Perkenalkan, nama saya Diah Lestari. Nama saya Eko Prasetyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Lestari akan memberikan tutorial aplikasi Mayop. Sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi Mayop versi yang ke-19. Mayop adalah software accounting yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel dalam menghasilkan laporan keuangan yang diperuntukkan bagi UKM serta dibuat secara terpadu. Setelah kita buka aplikasi Mayop, ada beberapa tampilan seperti ini. Ada Open Your Company File, Create a New Company File, Explore the Sample Company, What's New in the Version, dan Exit Account Rate Plus. Sebelumnya, kita sudah memiliki identitas perusahaan dan informasi untuk memasukkan akun-akun ke dalam aplikasi Mayop. Di sini ada perusahaan Eko Laundry, beralamatkan Jalan Bulak Sumur nomor 7, Gerabak, Purworejo, Jawa Tengah. Ada nomor telepon. Eko Laundry adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Di sini ada beberapa soal data-data dari tanggal 1 November 2021 sampai tanggal 28 November 2021. Kemudian kita langsung saja. Karena kita belum memiliki file, kita pilih yang Create a New Company File. Jika sebelumnya kita sudah memiliki file, kita pilih yang Open Your Company File. Di sini ada Introduction, Company Information, Accounting Information, Account List, Company File, dan Conclusion. Kita next. Di sini kita memasukkan company name, address, dan phone number saja. Kemudian langsung kita next lagi. Kita di sini isikan 2021 ada last month of financial year. Kita isikan Desember, last Desember, conversion month Januari. Kita next. Next. Kita next lagi. Kemudian kita pilih yang command center. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini adalah modul command center. Ada account, banking, sales, time billing, forecast, payroll, inventory, dan card file. Kemudian account adalah untuk memodifikasi bagian akun memasukkan saldo awal. Di sini command center adalah pusat perintah semua konten atau isi yang disediakan oleh Mayop. Kemudian di sini adalah command bottom. Command bottom adalah bagian alur dari transaksi dari modal command center. Dan di sini ada command panel yang berisikan to-do list, find transaction, report, dan analisis. Command panel menampilkan hasil pengelolaan dari transaksi yang telah diinput yang terdiri dari to-do list untuk tugas rutin, find transaction, pencarian transaksi, report, laporan, analisis untuk melihat analisis keuangan. Kemudian ada account list.
untuk melihat, menambahkan, menghapus, atau menghapus daftar akun perusahaan. Ada record journal entry untuk mencatat transaksi jurnal umum. Kemudian ada transaction journal untuk melihat transaksi jurnal. Kemudian ada banking. Modul banking adalah modul untuk mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas yang termasuk tagihan, beban sewa listrik, dan lain-lain. Kemudian ada sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, penerimaan, pembayaran piutang, retur penjualan, dan penyerahan uang kas ke pelanggan. Ada time billing untuk menghitung penjualan dan pembelian. Selanjutnya ada forecast, berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian, pembayaran hutang kepada pemasok, retur pembelian, dan penerimaan uang kas dari pemasok. Selanjutnya ada payroll, berfungsi untuk mencatat penggajian karyawan, termasuk sistem jam, harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya ada inventory, untuk mencatat aktivitas persediaan barang, mencatat, mengubah, dan menghapus persediaan fisik. Selanjutnya ada card file, untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dari perusahaan. Setelah itu, kita bisa langsung ke account list. Di dalam akun list terdapat beberapa bagian. Yang pertama aset, kemudian liability, kemudian equity, kemudian income, kemudian cost of sales, kemudian expense, kemudian other income, dan yang terakhir other expense. Pertama, kita akan memasukkan data pada aset. Untuk pertama, kita membuat header akun terlebih dahulu. Untuk nomor kita enter saja. Kemudian kita membuat akun name dengan nama aset lancar. Kemudian oke. Kemudian kita membuat di detail akun untuk penomorannya tetap sama. Kemudian kita masukkan akun name. Kita memasukkan kas di bank. Kemudian oke. Kemudian kita new. Untuk detail akun, untuk akun tipenya outer caret asset. Nomor, kemudian akun name. Untuk akun name di sini kami mengisi peralatan. Kemudian oke. Kemudian kita mengisi di income di detail akunnya. Di akun name kita pendapatan jasa. Kemudian oke. Kemudian kita pindah ke expense. Kemudian kita langsung edit saja. Untuk penawarannya tetap sama. Kemudian kita akun name, kita tulis piutang. Kemudian oke. Lanjut, masih di expand. Untuk penomorannya tetap sama. Kemudian kita di akun name kita tulis beban gaji. Kemudian oke. Kemudian masih di expand, penomoran tetap sama. Akun name kita ganti dengan beban listrik. Kemudian di oke lagi. Kemudian kita
pindah ke aset lancar. Kemudian liability, karena tadi di aset lancar sudah pas, di expand juga sudah pas, karena sudah pas semua kita close. Entry ganti nomor 1, tanggal 1 November 2021, membuka laundry dengan modal senilai 100 juta dan membeli ruko secara tunai 50 juta. Memo modal awal. Kita masukkan kas di bank senilai 100 juta masuk di debit, dan gedung masuk di debit senilai 50 juta. Dan modal masuk di kredit senilai 150 juta. Enter, lalu kita record. Kedua, tanggal 3 November 2021, membeli peralatan mesin cuci senilai 10 juta. Pembelian mesin cuci kita cari peralatan masuk di debit senilai 10 juta. Dan kas di kredit 10 juta, lalu kita record. Ketiga, tanggal 7 November 2021, menerima pembayaran laundry senilai 500.000. Menerima pembayaran. Ke-1, kas masuk di debit Rp500.000 dan pendapatan di kredit senilai Rp500.000. Lalu kita record. Yang nomor 4, 10 November 2021, menerima piutang usaha senilai 1.500.000. Memo menerima piutang. Masuk di kas 1.500.000 di debit dan piutang masuk di kredit
senilai 1.500.000. Lalu kita record. Yang kelima, tanggal 18 November 2021. Perbaikan peralatan senilai 3 juta rupiah. Kita tulis perbaikan peralatan. Kita cari beban peralatan. Masuk di debit. Senilai 3 juta. Dan kas masuk di kredit senilai 3 juta. Lalu kita record. Selanjutnya nomor 6, tanggal 22 November 2021. Eko Laundry menerima pelunasan piutang senilai 500.000. Memo menerima pelunasan. Kita masukkan kas di debit senilai 500.000. Dan piutang di kredit senilai 500.000. Lalu kita record. Selanjutnya nomor 7, tanggal 25 November 2021. Mengeluarkan biaya seperti beban-beban. Kita masukkan beban-beban. Yang pertama, beban gaji masuk di debit senilai 5 juta. Kedua, beban listrik masuk di debit senilai 1.500.000. Dan beban telepon masuk di debit senilai 150.000. Dan kas di kredit senilai 600. Yang terakhir, yang ke-8, tanggal 28 November 2021, Tuan Eko mengambil uang sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Memo Prive
Yang pertama, kita masukkan price di debit senilai 5 juta. Dan kas masuk di kredit senilai 5 juta. Lalu kita record. Ya, dari sini kita akan melihat ke report untuk melihat transaksi jurnalnya. Ya, kemudian di sini untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal pertama kita membuat akun. Ini untuk total grants total. Kemudian close, kemudian kita akan melihat ke balance. Untuk selection periodenya kita November, karena tadi kita memasukkannya pada bulan November. Kemudian untuk trial balance-nya di sini 152.500.000.